Bang, gua udah difitnah Bang Abdur tamatan SMP, Bang. Tapi kan SMP, Bang. Iya. Oh iya, gua alah. Oh iya, selesai kau? Enggak. SMP soalnya, Bang, SMP. Paket B, paket B. SMP. Iya. SMP kan, memang SMP kan? Kuliah gua. Bang Abdul tuh selalu valid dia kalau ngomong ya. Kok valid? Valid. Ya kan SMP kan? Kagak, Bang. Gua kuliah teknik sipil bangunan gua. Oh, anak teknik? Anak teknik. Gokil, gokil. Pakai tabung itu gambar. Saya lulusan SMP, Bang. Dari tiga ini teman-teman, yang paling, maksudnya bukan yang paling sih, di tiga-tiganya ini punya persona masing-masing, ya kan? Iya. Politik-politik dia aja Politik. punya, jujur. Walaupun punchline ada, tetap ada irisan ke sana. Politik. Ini story, kau pada saat audisi pertama itu, storytellingmu yang burung hantu itu saya suka sekali nonton sampai sekarang tuh. Itu memang kita agak panjang napas, ya kan, panjang tapi membayar di belakang. Kalau beliau Observasi. Penelitian. observasi. Bang Mulata. Kita pernah ketemu di Ampat, Bang Mulata. Malang. Oh iya. Aku bener, Bang. Oh, saya tidak nonton fullnya tuh. Iya, yang openernya kan 2 orang, satu Iya. aku, satu Rifan. Habis itu kita makan bakso di pasar. Oh iya, itu Yang- sebelum suci ya? Sebelum suci. Oh Yang iya, Bang benar. Ali Akbar kita makan bakso, dia beli nasi kan di luar. Mau makan bakso beli nasi kan, Beli biasanya nasi. dibuka set nasi uduk. Bagaimana, Mi? Teman-teman nongkrong nih saya lihat. Halo Bang. Iya, halo. Kenapa cuma disawah halo banget tuh? Langsung punchline ya. Settingannya kayak pemudik Pantura ini lagi istirahat. Iya lagi istirahat nih. Makanya kita kan lagi mudik sebenarnya ini. Lagi mudik terus biasalah kita duduk-duduk di depan minimarket tuh sambil minum. Minum. Di dalam kulkasnya mati jadi nggak dingin nih. Aman-aman. Nama siapa Om? Saya Faisal Agung. Faisal Agung. Dari Jombang. Dari Jombang, Faisal Agung dari Jombang. Boleh ya? Boleh. Nama siapa Bang? Fajar Mukti. Fajar Mukti. Oke, Fajar Mukti Saya sama dulu, si. Ini dulu. Nama siapa Bang? Tergantung dari abang kenalnya dah. Oke, saya kenalnya penyuka binatang. Namanya siapa Bang? Firza Monyet. Benar, dicamikan dulu dia Firza Monyet. Firza Monyet. Firza Monyet. Ganti-ganti namamu ya? Ganti-ganti dia. Sebelum monyet apa? Firza Memble. Masa nggak ada? Ada Bang. Ada. Di Palembang dulu. Oh di Palembang, belum di Jakarta ya? Belum. Oh, Memble. Firza Memble. Memble Firza kenapa? Memble. Ya, karena Memble. Memble itu apa sih? Yang mulutnya. Doer. Oh, Monyong. atau B. Iya, gini turun ya. Apaan? Enggak Oh, ju- tok B. Tok B tuh Tok B. bibirnya turun. Enggak, kalau misalkan bibir bawahnya doang namanya able. Able, Iya. Memble dan Able. Memble semuanya. full. Iya, Oke. full, atas bawah. Yang di bawah doang, top B itu Able. Able. Oh, gitu. Kalau kita ininya semua apa ya namanya? Tonggos. Itu kan udah gigi gitu, Oh, udah iya. gigi gitu. Bibir ya. Kalau di Yalah. Jawa apa? Jeleknya itu. Itu mah cuma pengen ngatain itu kan pengen. Cuma mau ngatain jelek itu. Ada dulu istilahnya bimoli. Bibir monyong Oh, 5 bibir cm. monyong 5 cm. Iya, itu Nah. dia monyong kan. Monyong. Oh, saya mau lumayan rame nih hari ini gimana ini. Walaupun kita semua kalaupun nanti tayang mudah-mudahan kondisi Indonesia sudah membaik ya. Amin. Tapi bagaimanapun kita turut berduka cita atas kejadian yang menimpa bangsa kita ini semoga Iya. segera Iya. cepat berlalu ya. Amin. Saya mau tanya satu persatu sepengalamannya saya dulu nih. Beliau pernah jujur satu tempat tidur sama saya. Iya enggak? Betul. Langsung tuh. Langsung. The real perantauan. Dari lu perantauan. Rambut belum begini, Bos. Tapi udah gondrong, agak Masa? gondrong. Iya. Tapi segini bondol gitu kayak poluan Oh gitu. iya betul. Wah, takut semua anak-anak di komplek. Ceritain dong kenapa, Bang? Takut karena dia itu nggak pernah ada marahnya. Selalu apa-apa, ayo bantu. Aman, Bang. Ayo, Bang. Jadi kita pikir kapan nih dia membuka topengnya terus dia bilang saya sebenarnya karena dia baik terus. Baik. Kamu ngerantau susah ya?
Suca. Suca. Waktu itu karena lepas Suca kan, Iya. balik dulu. Iya. Itu jajah Mas Wawan, kan Komtung lagi ada Komtung Singgah waktu itu. Komtung Singgah? Yang mana itu? Jadi Komtung lagi bikin program buat anak-anak daerah, kalau mau ngerasain Jakarta nanti ini nggak apa-apa diomongin sini. Oh nggak apa-apa? Boleh tinggal di Komtung. Oh iya bener Bang Danit bilang itu. Oh ada istilahnya Komtung Ya, Singgah. nama programnya Komtung Singgah. Oh Bang Danet. betul, makanya semua anak-anak daerah tinggalnya di Komtung. Iya, saya waktu itu sama Egi Priagung. Egi Priagung, benar. Waktu masih gondol. Iya benar semua. Jadi perantauan mau mencoba Jakarta nih, kita mesnya di Komtung. Nah itu yang mau membuat Bang Danet pusing. Nggak Karena jadi. seingat gua waktu itu audisi Suci deh atau audisi Suca, anak-anak Palembang open mic di Depok Iya. numpang nginepnya di Komtung juga pernah. Pasti dimanapun pasti terbuka, kita Pren. itu respect tuh Komtung tuh Bang Danet, Dan Komtung abis semua tuh. dari Komtung Singgah sama Egi Priagung. Egi Priagung. Emang harus gondrong ya jadi abis. Apa yang gondrong? Harus diambil kulturnya yang gondrong. Ambil kultur Betul. gondrongnya. Bang Popon? Bang Popon, Bang Popon ambil dari Iya. Komtung gondrong-gondrong. Ya. Saya pernah gondrong juga sekali sih. Habis itu kau berapa lama tinggal situ? 3 bulan. 3 Kan 3 bulan baru kan. 3 bulan tuh. Terus Mang. balik. Jujur kalau kita mau ke toilet Komtung saling temenin kan. Iya. Agak Oh, gue denger di mana itu ya? Yang karena kan serem jalannya ke gelap belakang, jadi agak gelap, keis. Masa orang dewasa begitu? Masa orang temenin dong kencing dong? minta temenin orang juga nggak normal orang dewasa. Iya. Makanya tuh, ayo temenin dong. Ih, takut. Nah, proses kencingnya tuh kita ditemani nih. Dia yang kencing, tapi kita di luar. Itu yang lebih takut, Pak. Karena kan gelapnya kita yang rasain sendiri di luar. Jadi yang kencing Nggak di dalam. gelapnya gimana sih? Kan Komtung tuh jalanan ke belakangnya yang dapur. Iya. Agak outdoor dikit, nggak ada atapnya. Jadi lumayan lah di situ sembarangan kan. Kadang Bang Wawan cerita-cerita hantu, kita Bang Popon. Udah lah saling-saling. dia pemberani, tidak takut kamu. Itulah makanya dia tidak. Tapi saya percaya hantu. Percaya hantu. Saya sempat kan ke Komtung 2 orang, balik-balik kamu doang kan. Enggak, balik-balik 3, balik-balik 3. Balik-balik kayaknya dia. hilang dah. Itu hilang jatuhnya. Itu kalau balik-balik Kalau tiga balik bahaya. balik 3 aman, kalau balik 1 takutnya nanti itu di malah nakutin gitu. Jangan Jangan gitu kan, bahaya. Oke, terus kalau Fajar tuh kayaknya memang kita ketemu pas kau suci aja deh. Suci Bang. Iya kan? Betul, iya. Saya juga tidak melihat, cuman nama dengar lah saya. Kan perguruan stand up comedy, walaupun kau tidak masuk TV, namamu tersebar lah, ya kan? Iya. Kenal lah. Kita pernah ketemu di Ampat, Murata. Malang. Oh iya. Aku bener, Bang. Oh, saya tidak nonton fullnya tuh. Iya, yang openernya kan 2 orang, satu Iya. aku, satu Rifan. Habis itu kita makan bakso di pasar Oh iya, itu Yang- sebelum suci ya? sebelum suci. Oh Yang iya Bang benar. Ali Akbar kita makan bakso, dia beli nasi kan di luar. Mau makan bakso beli nasi kan, Oh, beli biasanya dibuka set nasi uduk. Makan bakso pakai nasi uduk. Nasi uduk mau gimana? Ada rasa-rasanya sih. Oh iya benar kita ketemu di situ Ketemu di ya. Malang. Habis itu baru udah Di disuci suci. ya. Kalau nah jadi kamu Lewatin lagi. nggak tahu kenapa fokus saya agak susah. Pantesan kamera ini agak kesini nih. Iya, kalau beliau nih kalau sepengetahuannya saya pertama kali kita ketemu di kau ngajak saya ke rumahnya si siapa? Master Limbat. Mas Limbat. Bener kan? Benar. Benar kan? Itu yang pertama. Ini dia ngajak saya. Gue masuk Comika ya karena Bang Brata juga termasuk. Masa? Iya, kan gue abis itu gue minta lowongan sama manajer abang yang dulu. Oh iya, Iya. dari situ ketemu. Heeh. Oh dikasih, ayo. Dikasih. Jadi Oh. representatifnya Bonar Manalu. Benar. Dan 3 bulan kerja saya berhasil menjual Bonar Manalu 1 kali. Cuma sekali. Cuma sekali. Tapi jual, alhamdulillah. Langsung mau dipecat sama Mbak Ika. Bukan salah Bang Bonarnya kan? Bukan, Salah bukan. bukan. Salahnya dia kan. Salah gua. Sama Bonar belum suci juga, susah jualinnya gimana. Iya sih, tapi tetap kalau jago jualan mah Iya, bisa laku. bisa. Cuman kalau bentukannya begini kan Nggak percaya ya. ini klien nih mau ngobrol, dia langsung Faisal udah asli dari mana? Klien tuh tiba-tiba Faisal aja lah. Nah, untungnya gua ada nemenin Bang David. Oke. Nemenin Bang David, ada endorse Gojek kalau nggak salah. Oke. Bagus hasil rekamannya. Oke. Kata Mbak Ika,
Udah nggak usah dipecat, pindahin aja ke Space. Pindah gua ke Space, Comika Space. Oh, di situlah Yang dia. rekam. Di situlah yang dia. rekam. Tiap hari nontonin stand up. Stand up nonton nih. Iya, masuk telinga terus punchline, jadi bodoh. Jadi pinter ya? Jadi bodoh ya? Jadi bodoh kuat banget persona. Dari 3 ini teman-teman, yang paling, maksudnya bukan yang paling sih, di 3-tiganya ini punya persona masing-masing, ya kan? Iya. Politik dia aja Politik. jujur, walaupun punchline tetap ada irisan ke sana. Politik. Ini kau pada saat audisi pertama itu, storytellingmu yang burung hantu itu saya suka sekali nonton sampai sekarang tuh. Itu memang kita agak panjang napas, ya kan, panjang tapi membayar di belakang. Kalau beliau Observasi. Penelitian. observasi Bang Belata. Dia mah karakternya ini yang paling membuat penonton tuh apa ya? Ada momentumnya kayak Dodit dia. Iya nggak sih? Maksudnya penonton tuh ikut mainnya dia sampai setelah stand up dia tahu kalau dia itu personanya kayak gitu. Betul. Iya nggak? Dodit kan dulu sampai lepaskan senyummu Dodit. Orang wah Pecah mati tuh. iya, maksudnya kau tuh ada itunya tuh. Stand up-nya kuat, digimikin setelah stand up-nya juga tetap lucu. Kita harus pahami dulu deh, semua orang lucu. Iya. Setelah itu diwawancara ada yang nggak lucu nggak? Pasti ada. Pasti ada. Iya kan, maksudnya dimainin tuh. Terus menurut saya justru kalau kita mencoba melucui itu sulit tuh. Nah Iya kan? itu karena apapun yang saya bahas itu benar kejadian nyata, makanya saya bisa ngebela itu semati-matinya. Tuh kan, bohong lagi di sini. Bohong lagi di sini jatuhnya, bohong. Nggak bohong. Kalau bohong pasti gue bingung bang kalau ditanya orang apa gitu. Yang ini mancing dapat motor ada baru. Nah, Yang mana? Yang dapat motor nih? Kasih tahu dulu jarak Bang Belata. Ya, jadi di tempat tinggal dia Iya. itu tempat orang-orang nyuri motor. Terus Oke. biar aman disembunyiin di bawah empang. emang tuh nggak bang? Tahu lah. Emang tempat mancing. Lu tidak tahu empang. Bahasanya gini bang, alhamdulillah dapat motor. Aku Iya. sudah capek naik ikan mas. Oke, tuh di sini dulu deh. Aku sudah capek naik. Berarti selama dia belum dapat motor, dia naik ikan mas. Bener. Lah, kok bisa? Bener. Bisa lah. Sekarang gini dulu, dia tinggalnya di mana? Bukan tinggalnya. Dia Dari tempat kemana-mana tinggalnya naiknya. bang. Dari Kalau tempat seandainya dia tinggalnya di darat, nggak mungkin naik ikan emas. Karena Iya, ikan emas mungkin. nggak bisa napas di darat. Benar. Nah dia tinggalnya di seberang dari sungai. Jadi Darat. untungnya Masih di darat. di seberangnya. Jadi Masih di darat. Ini kan sungai. Sungai. Di seberangnya ini. Di sini, ya. Iya, ini sungai ini, air nih. dia mancing di sini. Iya. Di sini. Iya. Ini ada tambak gitu. Nah untuk balik ke sini nggak ada jembatan naik ikan emas. Bosen dia. Naik Tuh, ikan emas. tuh Nah, sekarang kan. dapat motor. Oke, berarti setelah dapat Oke. motor dia Ah. ngelewati sungai pakai motornya itu. Enggak, pindah rumah. Tuh. Tadi dulu, dia naik ikan masnya dulu deh. Ah. Walaupun dia tinggal di laut atau tinggal di air, Ah. tetap gak bisa naik ikan mas. Ikan mas. Bagaimana coba? Bisa. Nah, pasti Bang Brata sama teman-teman mikirnya ikan masnya satu kan? Ngapain saya mikir satu? Naiknya aja yang saya nggak bisa pikir itu bagaimana caranya dia naik. Cerita kancil pernah dengar nggak? Ngelompatin buaya satu-satu. Iya. Benar karena itu, begitu. itu cerita kan? itu cerita kan? Cerita. Itu cerita rakyat. Benar. Yang udah dialamin sama banyak rakyat. Ini kejadiannya sama, cuman bedanya si ikannya nggak mangap gitu. Kalau itu kan buayanya mangap. Nggak akhirnya usah dia mangapnya, nggak usah mangapnya. Itunya Benar, dulu si ikan mas. ikannya. Ikan mas paling besar bagaimana deh? Sepaha deh. Sepaha, ayo. Sepaha. Bener. Diinjak turun. Enggak. Mana bisa? Nginjeknya nggak gini bang. Ini ikannya dua, nginjeknya Iya. gini. Nah, loncat lagi gitu, loncat lagi gitu. Itu kan bukan Ikannya naik baru- berarti. Itu tuh betul. Lompat bukan Lompat itu. naikin ini kan mas. Kalau kayak begini, lompatin ikan mas. Iya, kalau naikin. Kalau naikin gini. Iya. Ke sini. Itu naikin. Kalau lompat tuh ini ikannya. Iya. Nah, itu lompatin ikan. Oh jadi dia naik begini dua. Nah. Oh masuk apa? Masuk akal kan? Emang cerita jujur. Udah mulai Enggak. Berarti konsep naik di kepalamu begini. Set, Iya. set. Udah dapat motor nih. Udah dapat Iya. motor. Set, naik motornya gimana? Naik motornya begini. Terus? Goblok, masih kok bisa naik motor sih? Naik motor normal gini. Oh iya benar. Tapi Iya. kalau naikin ikan masnya Gini. Gini. Karena nggak bisa begini. Kepatil paha kita. Kepatil. Ikan mas gak ada patilnya mas. Lah yang sirip gitu tuh patil. Patil tuh yang Patil sirip. tuh yang di dalam sirip, tulang, lele. Oh, sirip berarti namanya.
Kesini. Kalau ini kan bahasa doang. Bahasa. Kira patil tuh sirip. Dia kuat bang, buat belok-belokin Iya, ini belok-belok. hebat Jago, sekali. jago. Bahasa politiknya oke dia. Oke dia jago kalau jadi politisi nanti ya. Jangan sampai kau jadi politisi deh. Terlalu marah sama Saya orang pertama datang ke rumahmu. Saya pernah kemakan personanya sendiri. Bang. Karena Ini diteriakin orang-orang saya. Yang di mana? Main di mana? Bekasi. di Hekling. Dia Heckling satu gedung. Oh iya. 500 orang. Bohong gitu. Oh iya. Setiap setup. Setiap setup, bukan di punchline, masih setup. Wah. Jadi semenjak suci gua naik pesawat, alhamdulillah bisa naik pesawat. Bohong. Lah, kok bohong? Oh iya. Heeh. Terus. Ya, terus gua duduk di samping gua, ibu-ibu bohong. Lah, emang ibu-ibu nggak boleh naik pesawat? Jadi nggak jalan bang stand up deh bang. Oh iya. Tayang nggak itu? Tayang. Nonton deh. Tapi emang MC-nya udah present gitu ya, Bang Hipsi. Oke. Bang siapa, Bang? Oh pantes. Ini komikan nggak masuk akal nih gitu kali ya. Pembohong. Pembohong nih. Deh, keleng parah itu. Dari awal sampai akhir ya. Sampai akhir meninggal. Jadi hitungannya ini nggak ngabisin setlist. Iya. Nggak ngabisin, akhirnya terlalu ini stand up nggak jalan, gue bilang udahlah gue mau stop aja. Gue diam, nggak saya bohong gitu begitu. Malah nantang. Makin jadi. Malah nantang. Masyarakat Dilawan. Makin jadi. Masyarakat dilawan. Minum guys. Nah di sini tuh kita mau niatnya mengalahkan Skakmat Panji. Jadi kan Panji dia main catur. Iya. Kita juga main. Tapi dadunya di mana ya Fajar? Mike. Dadunya. Oh itu sana tuh dadunya. Ini Faisal nih yang jago catur nih. Iya. Nah ini dia bukan catur. Kita mencoba mencari warna yang kita dapat di dadu ini. Misal, jadi ini main di ingatan. Hijau, oke. Mudah-mudahan ini hijau. Ah benar. Kan. Kamu lagi. Ntar dulu, ini nama mainannya apa? Catar. Ayo. Ini deh. Ya. Warna hijau, cari. Warna hijau. Ah, putih, baru Balik taruh lagi. lagi. Salah. Aku, coba. Ya. Ini langsung jalan ya, Bang? Langsung aja. Biru. Wih, Nah, benar. iya. Jalan lagi nggak? Jalan lagi. Enggak jalan lagi nggak? Kamu. Bener. Kamu aja. Yang penting kita udah dapat. Udah dapat. Buset, diputar. Gokil, udah penjudi banget ya. Penjudi. Udah skill tingkat Udah tinggi. bener. Iya, biru. Biru. Ah, Balik. hitam. Oke, Kamu datang. balik. Nah, nanti saya sambil kita main sambil ngobrol ya. Ngobrol, Bang. Kita jangan ngobrolin stand up deh, kalian kan stand up komedian. Saya mau tahu asal usul kalian dari kecil, Faisal. Saya dari Jombang dari kecil. Dari Jombang. Jombang, Nah, Jawa Timur. di Jombang tuh kau punya cita-cita nggak selain stand up ya? Hah? Kau dulu sukanya apa gitu-gitu? TKI, Bang. TKI ke Jepang. Oh, dulu kau pernah ingin menjadi TKI. Tapi sempet nggak? Enggak, belum. Orang tua ada? Ada. Oh gitu. Bisa bahasa Jepang. Enggak bisa. Itu nggak Ajak bisa. ngobrol belum datang. Serius. Enggak bisa. Itu bohong itu. Saya masih Hai. Itu doang respon saya. Itu doang respon saya. hai. Orang kaget juga hai. Masuk angin juga. Iya, hai. Masuk angin juga. Kau pernah mau TKI? Iya, karena ini hampir semua keluarga dari ibu saya itu TKI juga di Jepang dan Oke. oke. Oke sih bener. Karena rata-rata yang saya lihat tuh uang dikirim, rumah dibangun besar. Oh berarti tetangga-tetangga tuh bahkan orang tua memang uangnya dipakai bangun rumah gitu-gitu ya. Kebanyakan kalau yang dari paman-paman saya ini buat usaha. Oh gitu, diputarnya buat usaha. Karena kan kerjasamanya kan bukan yang swasta gitu, yang sama pemerintahan. Jadi yang setahun sekali ada tes-tesnya. Itu ketika selesai kerja, selesai kontraknya habis, pulang ke Indonesia, ini dapat ini uang apa ya namanya? Uang modal dari negara, dari kementerian. Oh ada begitu ya? Iya, jadi ketika pulang di Indonesia ini dia buka usaha. Nah itu daftarnya ada jalur tertentunya juga dan dibuka di tiap tahun. Iya, dibuka tiap tahun. Oh saya baru tahu itu. Jadi kan kalau setahu saya kalau kita misalkan mau jadi apa TKI atau kerja di luar tuh ada visa kerja. Ya. Terus ada minimal saldo di rekening berapa? Lah, emang ada itu? Buat ini, buat modalnya. Setahu saya sih. Oh. Tapi Swasta kalau yang gitu biasanya. Sama begitu ya? ini dicek bawa bendera silat apa enggak?
Nggak boleh. Mohon maaf ya, kalau mau berangkat ke Jepang, mau berjalan-jalan, jangan. Jangan. Emang di sana kagak ada tempat sablon. Sablon sono aja. Mending di sana belajar. Ngepang di Jepang juga jangan. Ngepang di Jepang juga jangan. Tolong. Tolong ini. Kasihan, mas-mas Neo Jepang kasihan. Neo Jepang kasihan, tolong. Minta tolong ya teman-teman. Minta tolong jangan ya. Oh, berarti sebelum stand up menjadi sekarang adalah kerjaanmu, pikiranmu adalah oke, saya ke Jepang deh. Pasti sih ya. Hidup di sana kan enak, maksudnya bukan enak sih, maksudnya orang tuh kalau di sana udah otomatis kerjanya jelas, ya kan? Jamnya telat sedikit adalah permasalahan ya kan? Betul. Cuman ini harus pintar-pintar ngelola uangnya ketika dibalikin ke Indonesia, Bang Brata. Soalnya ada di Jombang itu. Dia tuh kerja. Kenapa kok ketawa? Tidak, maksudnya saya udah mikir. Iya, lanjut aja. Tapi ada soalnya ini, orang dia kerja. Ya, capek ini berapa tahun ini? Ngirim ke bapaknya terus selama 5 tahun. Harapannya sama bapaknya ini buat usaha lah. Atau ditabung buat beli sawah gitu. Ternyata uang kirimannya dia ini sama bapaknya dibuat beli rumah. Rumah terus. Sampai ketika dia pulang, uangnya habis. Rumahnya dia seblok ada 14. Punya rumah 11. Kebanyakan. 14 kan harapannya ini biar dikontrakkan. Tapi karena 14-14 ini rumah dia sendiri, orang mau ngontrak ke sana, ini tangga saya mana? Oh, Bapak warga pertama. Oh ya udah deh, saya nunggu kalau udah ada yang ngisi aja. Oh, jadi saling nunggu. Sampai 5 tahun ke depan nggak ada yang ngisi. Dan uangnya aja udah habis. Masuk ke properti semua. Jual juga susah. Ya bagus sih, maksudnya investasi tapi jangan rapat begitu rumahnya, disebar dong harusnya. Disebar dong. Jangan terlalu dekat ya. Iya. Bagus sih, kirain bakalan dipakai apa gitu, beli rumah sih. Tapi susah. Akhirnya dia kerja TKI lagi. Hah? Begitu. Iya, di Jepang lagi. Terus ngirim bapaknya lagi? Enggak. Beli rumah lagi. Dia udah kapok. Jadi 24. Kebanyakan rumahnya. Makin panjang. Jadi gerbong kereta. Jadi stasiun. Udah mau sampai ke Kediri. Kenapa di pikiran kita rumahnya berjejer gini? Kan rumahnya bisa ini gitu. Oh, berjejer ya sih. Di kepala kita kan dia ngomongnya banyak 14, jadi saya tersusun banget kali. Panjang. Panjang. Susah juga. Kamu mau jual tanah juga kan? Tawarin Bang Brata. Oke. Asal usulnya dulu. Saya kalau jual tanah di Jombang. Beli tanah lokasi di mana? Di Jombang. Di Jombang. Terus per meter berapa? 12 kali 5, 60 meter persegi lah. 63 juta buat abang. Lah, lumayan itu ya. Bisa dijadiin. Murah. Iya. Di Jombang. Tapi di Jombang saya belum pernah ke Jombang sih. Berarti itu area dekat rumahmu kah atau kesananya lagi? Lumayan jauh. Tapi Jombang kemana-mana 15 menit. Dekat sih ya. Kemana-mana itu kemana-mana. Kalau kita di Jombang, kemana-mananya 15 menit. Dari rumah saya ke makam Gus Dur 15 menit. Dari rumah saya ke alun-alun 15 menit. Dari rumah saya ke tempat Rian Jagal Jombang 15 menit. Dulu kenapa? Bisa ke minimarket atau kemana gitu ke. Minimarket nggak spesifik. Itu terlalu spesifik justru. Rumah Ponari juga 15 menit. Ponari Jombang. Oh iya. Ponari Jombang. Izin itu. Leto. Hah? Leto Jombang. 15 menit juga. Jombang Leto. Nyabrang. Oh iya, tapi benar. Seniman funky di sana ya. 15 menit juga. Oke. 15 menit juga. Berarti Emang ibaratnya kita kalau dari pinggir Jombang nih, muterin pinggir-pinggirnya 20 menit doang. Tapi bisa. Lewatin 14 rumah tadi. Oh, itu yang bikin jauh. Rumah itu. Ini nama panjang gini. Kalau tidak rumah itu dibelah 2 menit. Oh iya, gara-gara rumah itu. Kenapa kau mau jual tanah? Ada kendala ekonomi, Pak. Oh, oke. Mau beli, Bang? Saya kan mikir kalau tanah kan nggak kayak beli kaos, harus dilihat dulu posisinya, keuangannya saya gimana, mau nggak investasi dulu? Mau tapi. Mau sih. Bisa dicicil nggak? 2 kali. Yang pertama 200, yang terakhir sisanya lah.
Nanti lah saya pikir-pikir dulu deh. Makasih, Bang. Beli Nanti tanah ya. saya follow up ya. Buat teman-teman siapa tahu. Di follow up saya nanti. Bang, gimana Bang Jombang? Kemarin cuma siapa aja yang kamu tawarin? Saya nawarin banyak orang, Bang. Oke, siapa aja? Pertama Ko Erwin. Ko Erwin. Oke, Menolak bisa dengan tuh. mentah-mentah. Respon ketawa. Terus Pak Ajis. Responnya Mau apa? dia. Ketawa juga Pak Ajis. Oh, cuma saya dong yang serius nih. Enggak ada. Ada. Bang Bari. Oh, Bari lagi gencar-gencarnya nyari tanah memang Di dia. Jawa. Iya. Mau. Terus dia bilang, mau. Bentar dia aku pikir-pikir gitu, kayaknya bikin beli-beli tanah di Jawa. Oh, dalam artinya ketawa itu. Jangan dihancurin dong, makanya Bang. Hancurin dah. Oh gitu. Udah banyak ternyata ya. Dia nggak dibalas ya. Ini jadi follow up. Dia di follow up. Nih siapa tahu kan ada juragan-juragan yang mau beli tanah kan yang nonton ini. Tolong. Iya itu bisa langsung karena ada desakan ekonomi, ya kan? Walaupun tidak juga. Saya mau bertanya Fajar. Kalau kita lihat backgroundnya sepertinya beliau adalah orang yang dari kecil udah dicekoki buku. Iya. Iya. Beda Pak. Enggak kayak lu udah dicekokin buku, gua kayak udah karah ini kagak dicekokin. Gua kayak baper gitu hati gua. Gua kayak baper gitu. Dia udah Sensitif. Sensitif banget Anda, Pak. Nanti saya tanya tanah deh. Wajar, ya kan? Memang keluarga adalah full PNS rata-rata. PNS dua-duanya, Bang. Dua-duanya, PNS, bahkan Ibu. sepupu apa semua PNS rata-rata. Iya, rata-rata ya. Keluarga besar ya? Iya. Keluarga besar ya, rata-rata iya. Oh, jadi kalau nggak salah, bahkan mungkin saya pun beberapa keluarga tuh PNS rata-rata. Jadi keinginannya, mohon maaf bukan TKI ya. Iya. Memang kita pikirannya jadi PNS deh, PNS. biar jadi orang. biar jadi orang. Iya, Biar jadi karena orang. istilah PNS jadi orang tuh biasanya orang-orang tua tuh yang bilang. Iya. Karena jadi orang tuh, ya udah maksudnya kau berseragam, ada gaji, bahkan pensiun juga masih digaji kan? Digaji. Iya. Iya. Dan jadi orang. Iya, kau tidak ada niatan. Jadi orang. Nggak, maksudnya masuk PNS. Pernah nggak daftar? Pasti pernah lah. Nggak pernah, Bang. Kan aku belum lulus. Oh masih kau ya, Bang. Masih kuliah. Berarti kalau kau tidak injak stand up, kau malah kesini. Mungkin akan menjadi guru finishku. Kau sudah beli di Gramedia 1001 lulus PNS? Ada Pak. Ada contoh soal juga kan 2004. Contoh soal Contoh gitu. soal. Nah, aku nggak mau jadi PNS karena selain stand up ya. Iya. Aku lihat teman-temanku yang ngajar itu, Bang, yang tadi kayak Iya, kan iya. banyak tuh yang sebelum daftar CPNS les dulu di tempat Iya, di tempat yang PNS. Nah, pengajarnya itu rata-rata temanku yang belum PNS. Yang mana kamu sama-sama belajar di situ dan kau tahu skillnya. Ngapain? Oh, gitu. Iya, ngapain? Tapi sempat waktu kuliah sempat orang tua bilang ini di istirahat dulu ininya stand up-nya, Oke. coba dilulusin dulu ntar bisa lah jadi guru terus. Itu termaafkan ketika kemarin masuk suci. Oh Padahal enak bisa nih gitu. Bisa nih ya, yaudah kau cari sendiri jalanmu nih. Iya, sampai sekarang. Sampai kau bisa berhasil mewawancarai pemain dari AADC. Respect. Cuma dia loh. Betul. Tapi kayaknya kalau jadi guru susah juga, Bang. Kenapa tuh? Ntar jaga beban lagi tapi tapi kan itu nggak apa-apa, itu kan hoax kan. Iya, Itu kan betul. hoax, bukan beliau. Mau ngambil odol dulu. Jangan kasihnya lagi ngerokok. Hanya lagi ngerokok, jangan masuk. Kau lihat nggak video yang kasih odol tapi di mata? Itu saya bilang respect sih masyarakat. Ditaruh di mata sih ini. Iya, di mata. Kan mata kedip ya. Terus ada air lalu berbusa. Iya. Enggak, dia sampai mikir berbusanya. Kan ngapain ngedip kan langsung digosok. Kan langsung dong. disiram. Iya, langsung disiram dong itu. Oh, Ini kan ada bulu, ada air juga, kedip berbusa. udah pembohong kamu pembohong. Yang bikin aku terharu tuh ini, Bang. Kan Bapak kayak Bapak pada umumnya gitu, gengsi kan kalau aku bangga sama kamu. Dulu kan sempat ini kan di materiku juga yang pre-show, kamu pikir Bapak bangga gitu-gitu. Iya, Tapi benar. waktu pulang ternyata beliau tuh nge-share di grup keluarga besar ini kan aku tayang di Kompas gitu-gitu. Pasti. Pak adikku nge-share ini kami nobar gitu-gitu. Wis Bapak. Pasti Gitu gitu ya. tuh. Iya. Ibu tuh lebih ke meledak-ledak dia. Iya. Kamu masuk ini. Dia kelihatan gitu dia bangganya. Bapak tuh diam.
tapi ketemu temennya itu yang dibahas, iya kan? Iya. Saya terakhir Bapak pas saya suci street komedi 5 di pos ronda ada TV, nonton dulu anakku. Itu terakhir dia bilang, dia udah sakit, nonton dulu anakku ada di sini di TV. Tapi nggak cerita ke abang kan? Dia cerita ke saya. Abang taunya dari tetangga itu Bapak Mono selalu dia bilangin. Nah, ke saya tidak bilang-bilang. Gitu. Iya. Jadi kayaknya itu yang mau saya putus. Mungkin ke anak nanti harus lebih dekat. Apa yang kita rasa udah bilang aja sama anak gitu. Kau juga sama bapakmu bilang kalau Pak saya mau pergi dari Indonesia. Ya udah bilang itu dari materi saya kan. Dari materi saya kan. Udah ya kamu ya. Jadi konsumsi umum. Tapi dia justru materinya persona bapak ya. Iya. Rata-rata bahas bapak. Ini PNS kuliah. Iya. Terus sampai sekarang masih berarti. Terakhir tahun ini, Bang. Wih, semoga ya lancar-lancar ya. Wisuda. Ya. Amin. Jangan kau tidak selesai. Lihat-lihat itu senior-seniormu yang tidak kuliah sampai sekarang. Berhasil. Iya, tidak juga sih maksudnya. Pendidikan tuh penting, ya. Pendidikan penting ya. Betul. Karena itu yang membatasi orang kalau ini segini kemampuan bicaranya. Kita bicara sama Firza. Oh ya segini. Bang, gua udah difitnah Bang Abdur tamatan SMP, Bang. Tapi kan SMP, Bang. Iya. Oh iya, gua alah. Oh iya, selesai kau. Enggak. SMP soalnya Bang, SMP. Paket B. SMP. Iya. SMP kan memang SMP kan? Kuliah gua. Bang Abdul tuh selalu valid dia kalau ngomong ya. Kok valid? Valid. Ya kan SMP kan? Kagak Bang, gua kuliah teknik sipil bangunan gua. Oh, anak teknik. Anak teknik. Gokil. Pakai tabung itu gambar. Saya lulusan SMP, Bang. Nggak ngerti gua apa tuh. Teknik sipil itu sering dia gambar apa, itu ada tabungnya biar gambarnya tuh nggak rusak. Itu Maksudnya ke situ. arsitek. Teknik sipil tuh lebih ke Oh gitu ya? kerangkanya ya. Tapi setahu saya teknik sipil juga ada. Dia perencanaan untuk bagusnya bahannya apa nih kalau di tanah ini. Oh, Karena begitu. kan tanah tuh ada tingkat kelembekannya gitu. Nice nih. Gimana tuh tingkat kelembagannya? Ada berapa tingkat? Saya tamat SMP, Bang. Udah mulai Benjamin nih. Udah nggak kuat, udah nggak kuat. Pertahanan udah jebol. Udah jebol. Kalau bagian hancur. situ gua takut salah ngomong. Iya. Tapi ini kita kesini sekarang Kesini. ya. Beliau ini ya. Beliau ini. Jujur, kenapa dia selucu sekarang? Backgroundnya memang pahit, Pak. Iya, saya tahu dia. Bagaimana prosesnya dia, bagaimana susah-susahnya dia. Bahkan ketemu pas yang Mas Terlimbat itu, saya bilang, ini orang hidup ya ternyata ya, manusia. Kok ada orang langsung nilai dari wajah sih? Kayak tampilan langsung susah nih orang hidup. Langsung dari tampilan udah. Nah, maksudnya dari cerita-ceritamu juga, si fighting spirit dia. Ganas, Pak. Fighting spirit, Pak. Jujur waktu itu ada gimmick. Kau sudah tahu. Kau sudah tahu memang? Mas sudah tahu memang? Yang mana? Yang saya dikasih kaget. Itu gua nggak tahu. Udah Itu tahu. gua nggak pasti. tahu, sumpah. Pasti tahu. Itu gua nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Akhir-akhirnya tahu. Awalnya tapi nggak tahu, orang gua kaget juga. Jadi buat teman-teman ada episode Balorang kita collab kan. Ada tuh jatuh, dang, saya kaget sumpah. Kan di rumah Mas Terlimbat banyak patung-patung. Lagi ngobrol, jatuh patungnya, itu takut saya. Setelah saya selidiki, sepertinya ada yang tarik. Dan dia itu salah satunya, dia tahu lah pasti. Tahu. Setelah itu tapi Saya itu tahu. awalnya enggak. Tapi walaupun tidak ada tarik-tarikan itu ya tetap horor banget. Setupnya bagus. Ngeri banget rumahnya. Kok kuat juga di situ ya? Berapa bulan sih kamu di situ? Berapa bulan? 2 tahun. Tahunan. Betah kamu itu ya. 2 tahun. Tahu. Enggak, zaman itu kan Covid. Benar. Kamu Jadi setahunnya nggak tuh cepet ya maksudnya. Enggak ada pilihan buat pindah gitu. Nih 2 tahun. Sama ketemunya Bang, masa gua ketemunya kan collab-collab, Iya. ketemunya Kiprana, Ki Joko Bodo. Nah, gua kalau pindah sama tempat kerja. Oh iya, Jadi makanya pas lu datang, wah ada orang baru gitu, kayak orang kejebak. Happy. Sumpah, dia pengalaman mistisnya banyak ini. Saya di rumahnya aja ditunjukin ya, ada satu rumah depan rumahnya. Dia bilang ini nggak ditinggalin. Soalnya teman-temannya Mas Terlimbat di dalam tinggalnya. Saya bilang, dari kampung nggak atau bukan?
halus dia bilang. Oh, perawatan dia. Bukan bang, makhluk halus. Jadi satu rumah full ya. Gede, Nggak menyala lampunya. Itu kau sering masuk? Sering masuk. Karena banyak yang kayak batu cincin malah. Jenglot-jenglot tuh disimpannya di situ. Ngapain masuk? Apa? Disuruh ngambil kadang. Oh, ngambil itu. Kau pernah takut nggak pas ngambil? Enggak, Bang. Udah biasa karena ada master limbat kan. Iya sih 2 tahun ya. Itu kalau udah 2 tahun. Sekarang kau ambil HP master limbat nih, kau taruh di mukanya, kebuka Face ID-nya. Udah deket banget Pak. 2 tahun ini. Kalau pas ID kan karantina. Fleksibel mukamu, Pak. Fleksibel mukamu. Udah tahu dia dikasih kode sama master limbat khusus. Pengalaman yang paling, oh ternyata master limbat seperti ini nih yang orang belum tahu. Oke, bisa ngomong ya. Iya. Suka bercanda. Dia suka bercanda. Bercandanya tapi nakutin orang gitu. Iyalah, kan itu memang itu. Jadi ya saya sering ditakutin juga. Oh, yang lu diginiin? Ada tekniknya dia ya. Kalau kamu mau keluar dari apa dia bilang itu? Apa sih istilahnya itu? Sukma apa? Iya. Ragamu keluar, dia bilang. Dipegang begininya kita 3 orang saya ya. Adi, Aldi waktu itu dipegang. Tarik nafas. Saya nonton si Adi dulu ya. Adi dulu yang pertama. Iya, Adi dulu pertama dia. Lucu. Gini. Is, kenapa itu? Kenapa habis itu? Halo, dia bilang. Halo, kenapa ini? Kenapa ini? Is, nggak apa-apa gua coba aja. Diginiin juga. Ternyata itu apa nggak tahu lah tekniknya. Pokoknya ada yang ditekan di sini. Itu penglihatan saya putih hilang kayak pernah nggak kau tidur di motor kayak hilang sebentar microslip hilang persis itu, nyaman, relax. Tapi pas bangun orang-orang udah, kok kenapa tadi? Karena saya lebih parah gini saya lebih parah gitu-gitunya tuh. Padahal kita tidak merasa apa-apa. Itu tekniknya, bercandanya begitu Pak. Terus habis itu ngobrol, kata Master Limbat, timnya yang ngomong itu kalau agak lama dikit tuh lewat. Bercandaan. Jangan dong. Tapi enak banget soalnya. Enak, relax. Putih gitu. Cuma kita ngeliatnya dia wak. Iya begitu. Tang. Tapi kita tuh nggak rasa apa-apa. Itu tuh baru saya bilang, ini master. Dia master ini. 2 tahun Pak dia di situ tuh. Kau gitu kan juga? Iya. Gue orang pertama kali di antar karyawan, gue yang pertama kali. Oh iya. Gitu putih. Enak kata gue. Katanya pas dia diginiin dia gini, apa lu master? Pelawak. Kenapa saya tadi enggak kau bercanda tadi? Oh gini, kau pertama di situ. Pertama. Lumayan panjang, habis itu masuk Comika ya. Masuk Comika, tapi di kampung memang udah kalian semua udah stand up di masing-masing ya. Iya. Apa tahu ada ya teman-teman yang mau nonton juga nih. Yang mau ikut gabung stand up di Jombang, Fajar di Malang. Terus di Palembang juga. Palembang. Itu bisa gabung di komunitas mana? Komunitas stand up Indo Palembang. Stand up Indo Palembang. Stand up Indo Malang. Stand up Indo Malang paling. Indo Malang itu bisa di follow aja sosmednya, ntar info-infonya di Instagram, di Facebook ada, Twitter ada. Iya. Jombang juga ada. Kalau Jombang di Stand Up Indo Malang juga lah. Jombang lagi, ini nggak tahu kenapa Kak, teman-temannya lagi pada nggak semangat. Ya kau dong kasih semangat. Ayo teman-teman semuanya solid lagi open mic-nya gitu kan. Jauh nggak sih ke Malang lagi? 2 jam. 2 jam. Ke Surabaya juga 2 jam. Jombang ke Malang 2 jam, terus ke Surabaya juga 2 jam. Jombang kemana-mana juga 2 jam Bang. Tadi bilang 15 menit. Strategis Jombang itu Bang. Strategis. Oke, tapi semoga komunitas cepat solid kembali. Amin. Buat orang open mic jangan terlalu jauh gitu. Karena kalau Malang saya pernah nonton di Malang ya. Setelah open mic nih semuanya ngumpul. Oke, tadi masukan buat materinya Abang tadi kayaknya kurang di ini. Benar-benar kayak kuliah. Ada evalnya. Iya, ada evaluasinya loh. Maksudnya di Makassar kan habis open mic nih ngebum. Materi begitu. Itu evaluasi juga berarti buruk penampilan. Kalau dapat gitu. Dapat, tapi yang paling dibahas yang ngebom. Paling tadi materi diulang lah. Jadi yang ngebom itu merasa saya ini stand up lagi nih kalau begini nih.
Gitu kalau di ini kayak kuliah terlalu mahasiswa di mana? Iya, nggak sih? iklimnya begitu. Iklimnya mahasiswa. Tapi jadi orangnya tuh. Iya benar, sadar itulah jadi. Kalau di Bogor yang saya pernah lihat juga bakal lebih serius lagi. Harus sesuai dengan waktunya, lewat dikit dikomentarin kenapa tadi lewat. Memang penulisan, Pak. Disiplin. Di Bogor itu ini banget gitu. Kayak lewat sedikit, ngebom sedikit, kepanjangan juga nggak boleh gitu. Jadi harusnya sih begitu ya kalau di stand up ya. Harusnya. Harusnya disiplin. Apalagi kalian ini bertiga bikin konten bareng-bareng namanya Trisula apa? Trimantra. Terlalu banyak yang salah deh abang-abangan. Salah terus saya. Ada Trimandra kemarin. Trimandra. Ada Trimandra. Ada juga yang manggil Tri Utami. Udah orang lain itu. Udah orang lain. Udah orang lain. Trimantra terbagi dari tiga mantra ini. Tiga mantra ini. Kalian itu berarti IP Trimantra itu di konten ada. Di konten ada. Di YouTube ada nggak? Ada. Kalian bertiga? Iya. YouTube-nya siapa? Trimantra. Oh iya. Iya. Soalnya saya cuma lihat di TikTok. Oke, di YouTube ada. Bahkan yang mau jalan ini stand up. Gokil, namanya Trimantra. Atas dasar apa kalian memilih? Oke, ini teman-temanku deh yang saya banget ini. Gua Jelasin. nggak ada karena mereka bertiga yang sering nongkrong kamar saya. Jadi kamar gua tuh tempat base camp, Bang. Oke. Semua orang tuh pasti nongkrong di kamar di situ. gua waktu suci. Waktu asrama. Dulu. Nah, yang paling lama sering nongkrong ya kami bertiga. Sisanya orang cuma datang ngobrol, hai, pulang nulis. Nah, kita di kamar itu sampai jam 4, sampai besok pagi, malam lagi, ketemu subuh lagi, nongkrong aja. Karena aku sama Firza tuh sekamar. Oke. Sekamar. Faisal suka main. Oh, suka main dia. Nawarin kopi. Enggak, kalau di Amaris nggak ada kopi dia. Amaris Waktu nggak ada kopinya? Nggak ada kopinya. Oke. Dadar beredar. Dadar Beredar saya nawarin. Oh, dadar beredar, Bang. Dadar beredar, Bang. Oke. Kalian terbentuk lah ini. Bertiga. Sering chemistry-nya dapat lah. Tiga-tiganya ini, ya kan? Inisiatornya Firza. Oke. Firza bilang gimana kalau habis kompetisi kita bikin grup. Terus kepalaku bayangin, dulu abang-abangan juga gitu kan, ada callback, ada overhead, Reborn, Yes, betul, Reborn. tanpa karakter dan sebagainya. Iya. Menarik nih, Ja, ayo gitu. Oke. Dan nama pertamanya bukan Trimantra. Ini boleh aku bocorin nggak? Ya itu kan materi lu. Terserah lu kalau itu. Ya, ntar ada lah di spesial. Oke, di spesial kalau kalian mau nonton nantilah. Oke, ada nama sebelum Trimantra. Ada nama sebelumnya. Habis itu Tujuannya supaya kita bareng-bareng dan targetnya sebenarnya itu kan jauh sebelum final. Sebelum final kompetisi. Begitu, berarti sudah lama lagi obrolan jalan. Targetnya kita bertiga final. Itu 5 besar kalau nggak salah. 5 besar. Udah ada target itu. Kita bertiga masuk final, keren. Pecah ini. Pecah. Tumbang Pajar Muka. Di 5. Saya di 4. Taruh lu, jangan sampai 4 lu ngomong gini, peluk gua, dia meluk gua. Iya. Firza, kita balaskan dendam Pajarmu. Pintumku. Dramatis, Bang. Oke, Faisal. Tumbang lu jangan anjing. Emang nggak boleh jumawa. Firza lah menanggung beban kita. Setidaknya juara 1 harusnya Firza. Iya, benar. Setidaknya. Udah. Juara 1 ke setidaknya, Sal. Apa? Jar. Seharusnya. Enggak juga berat anjing juara 1. Ya gimana temen gue udah tumbang? Pengumuman boleh kau ceritain nggak? Boleh. Pengumuman 3 orang kan. Oke. Final Aldo, Firza, Rizky. Iya. Udah tampil 3 putaran. Diumumkan, Bang. Oke. Firza dalam hatinya, kayaknya juara 3 nih gitu kan. Sadar diri berarti. Oke. Karena babak ketiga gua jelek. Oke. Juara 3. Set. Juara 3 Aldo. Firza. Kayaknya juara 1. Jangan semua sedikit pun jangan jumawa dulu. Enggak, karena mental gua juara 3 ini gua babak ketiga gua jelek gitu. Udah mental gua naruh juara 3 nih. Juara 3 Aldo. Lah, juara 1 ini gua makanya. Langsung membusung dasarnya, langsung membusung. Kayaknya 2 sih. Nah, kan ada begitu dulu, dia tembak 1. Harusnya gua nembak 2 ke 1 ya. Iya. Bener.
Tapi ketahuilah niat-niat seperti itu sudah ada di season sebelumnya. Saya di Suci 8 beserta rombongan Komtung. Kita final di Komtung. Tiga-tiganya Komtung ini. Saya mati. 4 keluar. Jadi oke satunya. Padahal kan bintang BT tuh Komtung. Popon Kerok udah. Harusnya 3, makanya Reborn harusnya 1, 2, 3. enak tuh 1, 2, 3. Jadi ketika keluar poster Reborn, yang mana orang mikirnya harusnya bikin show ini sama juara-juara nih. Mikirnya kenapa nggak diajak Oki-nya? Ada masalah apa nih sama Oki? Padahal tidak. Dari jauh kayak kalian udah mikirin mau bikin spesial nih atau bikin grup nih 3 orang ini gitu. Kami juga sering ditanyain itu, coba mengkonsultasi jawabannya apa yang sekiranya masuk akal. Memang panjang, bahkan kadang kalau di Instagram nggak usah dijawab karena terlalu panjang, nggak usah. Kalau mau jawabannya ya itu, maksudnya kalau kalian tadi itu memang sudah dipikirkan dari jauh, sering nongkrongnya bareng-bareng dan niatnya 3 besar kalian, tapi kan tidak bisa. Bukan kata lain, Bang. Iya, makanya. Tapi sebenarnya ada masalah apa sih sama juara 1? Itu yang sering ditanya. Sama juara 3. Kan biasanya gitu ya, kita ditanya dulu ada masalah apa sama juara 1, kita jelasin. Jawabannya yang tadi. Iya. Ini dibalik, kita jawab apa jadi. Beda, Bro. Bang Brata tahu siapa. Jangan makin giring, Mas. Jangan makin giring dong. Gak ada. Iya, nggak ada lah. Karena memang dari awal kalian sudah membenci juara-juaranya. Enggak gitu juga, Bang. Malah makin di-framing. Dari awal sudah tapi nama Trimantra bagus. Apa? Bukan Trimantap katanya. Bukan. Nggak, Trimantra bagus loh. Bagus. Kau udah cari di ini belum? Apa? Sudah ada yang punya. Memang kan Trimantra ada, tapi sudah ada grup juga nggak yang punya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Bikin nama di apa? Waktu di Spotify sama YouTube aja nggak ada kok. Jadi kayaknya nggak ada. Jadi kayaknya nggak ada. Enggak, biasanya kan ada penolakan kan. Iya, benar. Iya, Penolakan kan sudah ada, ini nggak ada. Kalau Nggak ada. yang di Instagram aman, di YouTube tuh Trimantra tuh ada kayak perkumpulan agama gitu ada aja. Oke. Ada, terus makanya kami satunya pakai Incorporated, INC. Oh, INC. Trimantra, INC. Oh, itu artinya. Trimantra, nanti show-nya kapan? Kita start November. November. Kita 4 kota ya. 4 kota aja. 4 kota yaitu. Oh, tes ombak dulu nih. Tes ombak dulu, dulu. Trimantra 4 kota. 4 kota. Start Jakarta, habis itu Bandung, Palembang, final di Malang. Oh, final di Malang justru, bukan final Jakarta ya? Ya. Kenapa tuh? Kayaknya masanya lebih banyak Malang. Jawa Timur. Masa? Jawa Timur. Oh gitu. Tapi kemarin juga beberapa kali Trimantra dapat job itu yang barengan Bang ya. Yang bukan sendiri-sendiri itu banyak kan di luar kota. Oke. Bukan di Jakarta atau Jabodetabek sendiri. Itu membuktikan GJLS selalu kuat. Kita Second City. Kita di Second City. Kita ngambil Second City sih. Main di Second City. Kolam Jakarta terlalu besar. Kita Oke. juga jauh banget GJLS. Iya. Ya, siapa dulu Apalah. di situ? Apa? Sebelum itu apa dulu emang? Kata lu kejauhan GJLS berarti bawa-bawanya Oh, GJLS. mau nantang titik kumpul katanya. Lebih tinggi lagi anjing. Enggak kelawan lagi. Tapi memang harus bergrup sih sekarang ya. Lebih enaknya begitu. Biar tektokannya dapat, terus mereka juga dapat hiburannya yang langsung banyak nih gitu. Tiga-tiganya. Walaupun di Malang, kenapa? Tapi susah juga Bang. Kenapa? Kita harus mencari pembeda di antara teman-teman yang bergrup. Oke. Kayak misalnya GJLS dengan Absurdnya dia gitu. main seperti itu, titik kumpul dengan seperti itu, mungkin terus grup lain apa lagi? Patrio. Oke. Lain. Udah nggak ada juga itu. Udah nggak ada, iya. Ngumpul. Satu udah di luar negeri. Ran. Yang satu udah di luar negeri. Boom. Makasih loh Bang Brata, makasih. Untung denger ya. Jangan pelan-pelan tapi politik dia. Tapi politik. Pelan tapi politik dia. Tapi menurut saya untuk mendapatkan itu ya butuh waktu aja. Bukan yang langsung kita begini nih. Seiring berjalannya waktu pasti ini mainnya begini, ini condong begini, begitu sih. Karena kalau mau kau langsung kasih lihat saya bedanya ini susah. Nanti yang bakalan membedakan itu setelah pendengarmu, penontonmu yang lihat, si Firja memang monyet. Misal, contoh aja, maksudnya Iya. si ini. Jadi pembahasannya absurd-absurd.
berpendidikan, absurd pembunuhan gitu. Jadi kan kebentuk sendiri nantinya. Berapa lama kira-kira? Setahun kayaknya. Lewat dari setahun? Enggak setahun sih. Lewat dari maksudnya kenapa? Bakal nemuin jalannya. Iya kalau kalian rajin ketemu terus, bikin konten terus. Lewat dari setahun tuh udah kebentuk IP-nya, karakternya besar gitu. Amin. Lewat 2 tahun udah vakum tuh. Iya, dijalankan begitu ya. Tuh, jalannya begitu. Berpikir ulang. Tapi kan kalau grup tuh kita bisa tahu, oh ini saya malas sama ini. Karena dia begini, tapi ada tuntutan profesional. Kan grup-grup besar dulu banyak yang pecah juga. Itu bagaimana menyiasati kalian-kalian ini? Kalau kedepannya ada masalah. Masalahnya apa dulu? Bentuk dulu masalahnya. Terserah dong. Tadi pagi udah ada masalah sebelum berangkat ke sini. Andukku dianggap keset sama aku. Kagak Jatuh di bawah basah. Kenapa nih? Ini keset. Langsung dihantam keset. Begini. Enggak. Kami malam udah lagi nongkrong. Oke. Iya. Ada anduk di bawah. Gue nanya, gue perhatian ini. Sal, ini apaan? Iya. Terus dia bilang, oh itu keset bang. Oh, kalau dia. seandainya dia bilang, Asumsi dia sendiri. kalau seandainya dia bilang itu anduk pajar, gua angkat bener. Lu oh itu keset, oh keset ya udah, gua hindarin, gua minggir. Karena kalau pertanyaanmu itu apaan Sal? Keset? Iya, beda kan main game itu kita. Nah, kau kan tinggal di situ hampir 1 tahun. Akhirnya dia nunjuk, sarung yang udah mulai kelihatan di perdebatannya ini. Udah mulai nih. Masa kerasnya di sini. Tapi dia juga aneh, Jan. Kenapa? Kalau dia enggak lu pakai anduk, Makanya. ya aneh lah. Dia kayak, iya anduknya pajar. nih." Enggak, Gitu. anduk itu kan maksudnya selama 1 tahun masa enggak terlintas di matanya? Maksudnya kadang kan mandi ada andukku. Anduk warna apa? Pink. Tahu dia. Enggak kan tadi kita enggak lihat. Keset warnanya apa di rumah? Kita sarung kesetnya di luar itu. Dan sarung itu faktanya sarungku yang dianggap keset. Oh iya. Nah, sarung udah aku keset itu betulan. Kalau kemarin enggak lihat yang anduk Semua itu. bendaku Semua dianggap benda. keset. Kau harusnya udah hafal gitu. Kalau kan Besti udah lama gitu. Udah lama enggak memang kamu salah. Oh gitu. Paling itu masih masalah basic nih. Masih bisa dimaklumi. Nanti ke depannya apa tips and trick untuk menghindarinya? Masalahnya apa dulu nih? Kayaknya untuk mensiasati itu kita butuh temen atau kasarnya manajer lah bang. Manajer pasti. Di luar kami yang Oke. seenggaknya bisa menjadi penengah Oh iya betul. atau Setuju. di kerja bisnisnya atau pengingatnya. Iya. Kadang pun kita kalau ternyata seangkatan itu nggak selamanya asik bang. Kalau kritiknya masalah teknis. Betul. Menurutku ya, Iya, iya. emang harus pelan-pelan kadang karena kita seangkatan. Kayak Jak kurang ini loh. Alah Fajar seangkatan ini. Tapi kalau abang-abangan kan meskipun yang diomong sama didengerin gitu. Iya sih, Jadi betul, kayaknya kami betul. butuh si penjaga atau pawang itu. Iya. Nah, sekarang udah dapat. Ada manajer Sudah ada? Iya, Bang. Sementara untuk bukan cara mainnya untuk ke promo, nyari promotor, proposal dan sebagainya. Iya. Kalau untuk kayak rumah tangga gitu-gitu masih kita bertiga sendiri. Oke. Dia belum tahu masalah keset. Belum tahu. Nanti kau bicarakan sama dia. Nanti sudah ada aturan. Kalau ada handuk jatuh jangan langsung bilang keset. Enggak semua hal yang di bawah mungkin itu keset. Bisa juga Nggak saya semua tidur. hal. Kemarin juga sampai bersihin kontrakan kita, Bang. Oke. Dia. Oh iya. Manajer ya. Merangkap dia ya. Nyikat WC. Ibu kami itu. Oh iya. Ibu kami jatuhnya itu. Ibu jatuhnya. Kalau saya sih sarannya adalah kencengin dulu konten kalian, IP kalian di sosmed, di TikTok paling cepat lah. Nanti kan udah dapat tuh entah itu sketsaan atau opini-opini dari tiga ini. Kalau itu udah kebentuk, udah enak tuh. Bahkan dari situ biasanya orang, oh ini ada stand, ini orang stand up, oh ini bikin show. Biasa begitu kalau udah besar duluan di konten gitu. Nah itu nggak tahu tuh. Awalnya kan kami abis selesai suci tuh bikin konten dulu. Iya. Nah, Oh iya saya nonton iya, tuh. sempet naik, abis itu turun. Bang Rio bilang, kayaknya orang-orang yang nonton suci itu tuh tahunya lu stand up, harusnya acara stand up dulu, baru ngontenin gitu. Nggak ngerti ini bener juga apa enggak ya? Oh, iya, Karena iya, faktanya kan juga karena sosmednya turun tuh. Oh gitu. Tapi aku tahu kenapa turun karena inkonsisten. Iya itu aja. Inkonsisten. Kalau tidak nggak ngupload sehari aja pasti langsung berubah ininya. Itu mah tinggal konsisten aja terus. Iya. Tapi atau juga misalkan kau mau
kasih lihat di stand up-mu, ya udah selipin di dalam konten promo stand up-nya. Bahkan upload stand up kalian itu 1 menit gitu kan. Patokan kita udah Dani Beler aja udah. Bahaya semua materi 2 orang ini. Kok aku nggak bahaya, aku bikin. Ada yang upload ya? Upload ya. Ada di upload. Dia paling pecah di antara 1000 penonton, yang lainnya ngebum. Di mana sih itu? Di ini Bang, di Unpad. Makanannya dia juga. Yang di mahasiswa. Dan dia nggak suka cewek, Om. Suka cewek Bang. Cuma nggak pernah pacaran aja, jangan diarahin ke situ. Tendelo. Dia close mic di tema cinta. Di tema cinta. Bang Dani Beler sampai maksa, lu pernah pacaran kan? Kisah cinta lu apa sih? Tidak menjawab. Aku menjawab, nggak pernah Bang. Nah ini. Saya nggak pernah. Kamu kalau udah cewek gimana? Cuma ada 2. Yang satu kalau saya omongin, ini makin dolar kuning. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Yang satu nih, kalau saya ngeliat cewek cuma 2 di filter saya. Yang satu buat dinikahi, hidup bersama. Terus satunya lagi ini buat Oke, itu aja 2. Mau pacaran enggak? Enggak. Oh gitu. Nah yang pertama ini, filter yang pertama ini cuma ke 1 orang cewek aja. Dan sampai sekarang dia udah nikah, tapi tetap style gini gitu. Emang tetap dalam Pak. Emang backgroundnya ini. Tetap kelakuan psikopat sih. Nah itu iya. Kayak orang udah berkeluarga, ada 1 orang di depan rumah tuh gini aja. Pakai hoodie. Iya pakai hoodie gini. Diliatin sama orang, terus dia. Itu dia Bang. Setiap ulang tahun bawa kue depan rumahnya gini. Terlalu sih itu. Itu mah bukan punya nggak punya kisah, tapi pernah ada. Tapi sakit banget. Iya nggak? Saya lamparin tapi jangan deh, salah. Ini jangan tetot gitu. Jadi nggak punya lagi saya, ya udah akhirnya. Apa yang membuat kau sakit hati sampai kau tidak mau pacaran lagi? Nggak ada sakit hatinya karena filternya cuma 2 itu Bang. Nah, yang pertama deh, filter pertama deh, yang kau mau nikahin langsung. Itu sudah ada targetmu yang mana? Sumpah ini persis kayak Bang Dani Beler. Kita sama gini juga penasaran bagaimana sih kamu? Hei, ini dua nih. Satu deh, yang kau fokus, aku akan menikah ini. Ada? Itu 1 orang itu doang. Oh, yang dulu itu, yang sudah nikah. Tapi sebelum dia nikah kau suka atau pas dia nikah cantik juga, sudah nikah dia? Sebelum itu. Oh, berarti memang dia suka. Betulan kau tidak mengungkapkan perasaan itu? Tidak. Saya pengecut Bang. Dia nembak nih dari jauh gitu. Ya pakai hoodie tadi yang depan rumah. Dalam memang Dalam. kasihan dia ya sebenarnya. Coba kalian kasih kenal dulu dia ini. Biar dia nggak bisa punya baris baru. Udah kemarin ada yang ini. Ada orang ngefans dia Bang, cakep banget. Oke, tapi dia pakai sepatu bot tato kecil-kecil. Cantik dong. Iya, Jaksel banget. Enggak dia, teto. Terus kita sempat ini di syutingan series TikTok lah. Ada aktris, jadi aktris lah di situ. Iya. Diginiin sama ceweknya gini, foto bareng. Oh iya. Yang dia gini. Menciut dia. Putri malu. Ada dialognya apa gitu? Oh iya. Ada dialog bla 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 bla. Gitu. Udah ayo roll action. Ya Mas Faisal. Menyusut ya. Maaf saya ngeblank gitu. Oh iya. Tolong nih teman-teman ya. DM sekarang nih. Jangan dijual Bang. Aku sayang kamu, biar dia panik. Biar keringatnya makin banyak. Biar makin banyak. Dia kan keringetan lihat. Nakutin. Aku sayang kamu. Panik nggak kalau aku sayang kamu? Panik sih. Ayo di DM sekarang juga. Panik sih. Parah juga, kasihan juga kalau kau tidak ini. Harus kau rilis perasaanmu itu. Tapi bukannya lu begitu juga Bang dulu? Iya. Sama cewek juga. Tapi takutnya itu kan istilahnya kita takut nih sama yang kita suka. Habis itu kita mencoba yang lain aja. Maksudnya oke deh, mungkin selanjutnya kita dapat akhirnya pacaran. Habis itu begini mengungkapkan perasaan tuh. Jelas karena ada yang saya pernah lihat, kalau kita bilang saya tidak mau deh karena takutnya dia bilang saya jelek atau dia tidak suka saya. Itu tuh pemikirannya kita. Dia belum tentu pikiran kita. Tapi kalau kita ungkap di dianya udah mikir, oh dia manis juga ya. Oh dia memang jelek ya. Ya terserah itu. Itu outputnya dia terserah. Tapi kau bilang dulu gitu. Nah itu yang ketakutan saya sama yang
cewek pertama tadi. Cuma untuk yang lebih-lebihnya ini masuknya bukan ke filter pertama tapi filter berikutnya. Oh. Jadi emang nggak ada. Lebih ke nafsu yang main sekarang ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau setan. Gitu ya. Kalau beliau kan sudah menikah. Belum. Fajar belum kan? Belum. Dia maksudnya beliau kan sudah menikah. Belum menikah. Dia Belum. dan dia banyak followers cewek. Iya, maksudnya. Kami ada nama fansnya ya? Fans Fajar. Ada namanya? Ada. Jangan dikeluarin. Dan dikeluarin. Fajar Lisius. Fajar Lover. Bukan. Apa itu salah namanya? Sahabat Fajar. Bukan juga anjing. Apa? Rata-rata kan cewek-cewek berjilbab, Bang. Iya, Ukti. Dan ukti, mereka benar. punya julukan sendiri karena dua orang ini kadang kan suka ngeceng-ngecengin ini. Oke. Kalau kau keluarin bahaya nih, Bang. Jangan. Jangan. Enggak apa-apa nanti saya bip lah. Oh iya memang dia. Bener kan? Iya. Dia mah tidak ada takut-takutnya dia ya. Ya, terima kasih Fajar pulang. Marah nanti cewekku, enggak begitu. Oh kau sudah punya pacar? Iya, itulah dia udah punya tampatan hati. Makanya pacaran dong kayak Fajar. Masih yang kedua, Bang. Sumpah dia tuh udah mendeklarasi. Pokoknya aku sampai tua mau sama kalian. Kita nih udah nikah dia masih sama kita. Mau, jangan mau, jangan ditemenin. Masih Jangan orang ditemenin. kayak udah tua kakek-kakek dia main yuk. Ya, main. Mending bikin aja. Kalau kamu aku main sama cucumu. Kalau kamu main sama cucumu, kamu nggak mau main sama aku. Enggak ngapain. Cari hidupmu sendiri deh. Mending kalian bikin aja. Ke rumahku, Jar, ini keset, itu cucuku. Itu tuh orang Tidur juga. Kalian bikin aja tuh mantra deh, enggak usah dia. Udahlah. Enggak gatut Dwi kalau itu mah. Dwi mantra. Bantu tri. One, two, three kan kita main di itu aja. So-soan juga nih. Si mati juga ini. Mati juga saya. Oke deh. Terima kasih banyak Tim Mantra sudah ngobrol-ngobrol bersama kami di sini. Ada yang mau disampaikan poinnya nggak? Apa? Ya, Trimantra Tour kali ini adalah bertajuk perkenalan. Perkenalan. Nah. Oke, jadi ada namanya kenal dulu baru sayang ya. Iya. Kan? Kenal dulu ini perkenalan nih di sini. Karena kemungkinan kalau jadi insya Allah nextnya tuh ada bab blue, ada bab dark, family gitu-gitu. Seru. Jadi tetap jalan gitu acaranya terus menerus. Amin. Fajar ada nggak? Dan kita akan berjalan di 4 kota buat teman-teman yang di situ bisa follow sosmed kita. Ini nggak jalan memang ini. Oh iya. Dan ramaikan ya karena ini biasanya kan teman-teman lihat seneng tuh support sama orang-orang yang merintis gitu. Betul. Oh iya. Kan biasanya followers tuh, wah saya udah follow dia dari zaman dia bikin ini loh. Iya, betul. Jadi temani proses kami gitu. Iya. Jadi bagian dari kami juga gitu. Itu dia. Beliau. Minta tolong dibeli tiketnya teman-teman ya. Ya. Terus DM. Terus DM. Aku sayang. Jangan. Jangan DM saya. Jangan DM saya teman-teman. Jangan DM saya. Oke, dan terima kasih banyak dadah semuanya. Dadah.